Ya, kita hari ini ada 6 saksi ya. Kita ada 6 saksi. Nanti setelah ini ada Profesor Andreas, Dwi Andreas. Beliau adalah ahli pangan, pertanian ya. Beliau ahli pertanian. Dari IPB. Habis ini akan memberikan keterangan. Lalu ada saksi ahli dari keuangan negara dan nanti ada ahli administrasi negara. Ya. Tapi paling tidak tadi dari persidangan tadi telah kita dapat gambaran secara utuh ya situasinya. Satu pertama dari keterangan Pak Tom yang tadi akhirnya diizinkan menyampaikan keterangan. Sudah jelas betul bahwa pada waktu itu beliau tidak ditawarkan untuk memilih penasihat hukum sendiri. Jadi jelas kalimatnya, bukan dari kita, dari Pak Tom sendiri, bahwa pada waktu itu langsung ditunjuk sebagai tersangka dan disediakan. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Bahkan ada waktu 3 jam dia kosong, tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi keluarganya. Ya, itu poin satu. Lalu yang kedua, setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada Presiden pada waktu itu. Siapa pada waktu itu presidennya? Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu sudah dilaporkan sama beliau dan baik itu secara formal maupun secara informal semua kegiatannya. Jadi clear pada waktu itu sudah ada koordinasi. Ya. Nah, kaitan dengan tadi ahli dari Pak Muzakir, kalian sudah dengar sendiri semua tentang bagaimana kerugian negara itu unsur pokok. Tidak ada kerugian negara, tidak ada kasus. Ya, dan sampai saat ini tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real. Ya, audit investigatif tadi. Ya, itu tidak ada. Bahkan kemarin kami sudah kasih tahu ke kawan-kawan media, kita punya bukti BPK yang sudah melakukan audit 2015-2016 pada waktu itu dan tidak ada ditemukan kerugian negara. Jadi kalau ada nanti baru mau mencoba mencari orang sudah jadi tersangka, itu salah penetapannya. Itu salah. Jadi ahli pidana sudah menjelaskan. Lalu tadi dari Pak Antoni poinnya adalah ini penting nih bahwa swasta harus dilibatkan dalam kondisi itu karena ternyata BUMN kita tidak mampu, jadi mau tidak mau harus melibatkan swasta dalam proses impor ini, jelas tadi disampaikan. Lalu tadi tidak ada pelanggaran peraturan Menteri Perdagangan yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong, tidak ada yang dilanggar, semua adalah kebijakan diskresi kebutuhan pada waktu itu. Dan poin penting lagi, dan hari ini sudah resmi disampaikan oleh ahli bahwa pada saat itu tidak ada surplus gula. Jadi informasi surplus gula ini harus dipertanyakan nih, dari mana informasi tersebut? Tidak ada. Nanti juga akan kita konfirmasi lagi ke satu ahli lagi, Pak Dwi Andreas. Ya, itu ada teman. Pak, soal audit BPK yang dilampirkan itu 2015 saja atau 2015 sama 2016? Ya, 12 sama 16. Ya, sampai 17 tuh bahkan. Jadi kan hasilnya itu 2017. Di situ disebutkan dalam BPK itu kami hadirkan dalam sebagai bukti persidangan bahwa tidak ada kerugian negara, hanya disebutkan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh dirjen dan direktur, dan itu sama sekali bukanlah domainnya ke pidana. Ya. Lalu yang paling penting juga pemahaman dua alat bukti. Nah tadi Pak Muzakir sudah menyampaikan tadi kan, dua alat bukti itu bukanlah sekedar formalitas bahwa ini surat, bahwa ini apa, tapi punya kualitas pembuktian menunjukkan bahwa oh ini ada dua alat bukti orang ini melakukan korupsi, kira-kira gitu. Apa itu salah satunya? Kerugian negara, mutlak itu harus ada kerugian negara itu. Lalu perbuatan melawan hukumnya, apa perbuatan melawan hukumnya? Mens rea-nya apa? Itu harus mutlak. Nah sampai saat ini belum ada itu. Yang hanya ada bahwa melanggar kebijakan, surplus gula pada waktu itu tapi masih tetap import gitu, lalu melibatkan pihak swasta, hanya seperti itu selama ini. Jadi belum ada yang lainnya. Pak, laporan koordinasi dengan Presiden Jokowi saat itu tuh tercatat juga oleh Pak Demo, didokumentasikan nggak? Dan itu diajukan sebagai bukti? Kami tidak mengajukan sebagai bukti, tadi didapat keterangan itu dalam persidangan, ya, dan itu keterangan dalam persidangan itu tentunya mempunyai nilai hukum, dan itu disampaikan langsung oleh Pak Tom Lembong, ya. Hari ada upaya penahanan nggak sih buat Pak Tom Lembong ini? Ya kita tunggulah hasil proses pra peradilan ini. Ya kita sama-sama hargai proses ini. Semoga nanti ada keputusan yang terbaik dan bisa membuka. Ini juga berbahaya karena kenapa? Karena kaitannya ini akan menjadi jurisprudensi. Satu masalah kebijakan tidak dapat dipidana. Ini mengkhawatirkan nih.
kebijakan dapat dipidana ini mengkhawatirkan banyak orang. Kedua, peristiwa sudah 10 tahun yang lalu bisa dibuka lagi. Ini juga menjadi suatu persoalan bahwa ini akan menjadi kriminalisasi, tebang pilih akan terjadi pada saat ini. Nah, inilah yang akan ditunggu. Pak, tapi kan peristiwa kriminalisasi atas kebijakan ini sudah pernah terjadi sebelumnya, kasus Karen Agustiawan di Ya, Pertamina. makanya- Bisa jadi Pak Tom memang juga kena nih. Ya, makanya dalam periode kepemimpinan presiden saat ini sebaiknya jangan. Ini harus dihentikan. Jangan kita karena tidak suka kepada seseorang lalu menzalimin orang dengan kasus hukum yang dibuat-buat. Itu namanya kriminalisasi. Itu tidak boleh. Semoga dalam periode ini jangan terjadi lagi. Tapi ada strategi lain nggak Pak, supaya tidak terjadi Karen berikutnya? Ya, dalam proses pra peradilan inilah kita lihat. Kalau pra peradilan ini bisa melihat secara objektif, tadi ahli-ahli yang kita hadirkan, bagaimana kawan-kawan dari jaksa juga tadi tidak bisa menjelaskan, ya, publik bisa menilai apakah kriminalisasi itu masih ada atau tidak ada, bisa dinilai. Oke? Terima kasih Pak. Satu hal yang penting dalam sidang ini saya tambahkan bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti formil yang ada bukanlah audit BPK ataupun audit BPKP, ya. Jadi tidak ada audit BPK, tidak ada audit BPKP yang dinyatakan timbul kerugian negara, ya. Karena audit BPK tadi sudah disampaikan sama Pak Ari bahwasanya adanya adalah pelanggaran yang dilakukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, mengenai audit BPKP berdasarkan bukti kemarin itu juga sudah disampaikan tidak ada audit BPKP, yang ada hanyalah risalah rapat gelar perkara. Nah, pada kesempatan ini ahli kita tadi sudah kita tanyakan, sudah memberi keterangan apakah risalah gelar perkara dapat dijadikan bukti formil untuk membuktikan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Akan tidak. Ya, jadi risalah rapat adalah bukti telah diselenggarakannya rapat, sedangkan bukti formil tindak pidana harus bisa menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut. Itu poin pentingnya, salah satu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Makasih ya, makasih. Ini bisa apa nih?